Ya, shalom ya teman-teman. So, di sini aku mau sedikit membagikan sebuah pemikiran ya, yang mungkin saya kira mungkin ini cukup bagus untuk dijadikan sebagai bahan pemikiran untuk teman-teman semua ya. Jadi gini, di dalam ranah kekristenan ya, itu ada satu topik diskusi di dalam ranah kekristenan yang sering diistilahkan sebagai Mariologi atau Mariologi. Ya, Mariologi atau Mariologi. Saya nggak tahu penyebutan mana yang sebetulnya benar, tetapi apakah itu Mariologi atau itu Mariologi, saya nggak tahu mana yang benar, mana yang tepat, tetapi salah satu isu utama di dalam bahan diskusi ini adalah Mariologi atau Mariologi ini itu mempersoalkan seputar apakah Maria itu perawan kekal atau tidak. Oke, berhubung dengan itu kita bisa memulai ini dengan kutipan dari seorang sahabat saya ya. Dan kutipannya kurang lebih seperti ini. Ini saya bacakan kutipannya. Kutipannya. Maria perawan abadi itu sesat. Katolik harus bertobat. Mariologi itu mendistorsi iman sejati. Protestan sejati tidak mungkin menjadi Katolik. Hanya Protestan awam yang tidak mengerti yang menjadi Katolik. Yesus itu punya saudara kandung. Matius 13 ayat 55. Dalam ayat itu dalam Yunani, kata adelpoi itu saudara kandung laki-laki. Jangan tertipu dengan kesenyapan sopan santun liturgi Katolik. Doktrin mereka itu tumpang tindih alias sesat. Bertobatlah. Kalau mau diskusi, aku mau kasih tahu kebenarannya dengan senang hati. Ya, jadi itu ya. Demikian statement dari teman saya yang dia ungkapkan dalam sebuah status WA. Inti dari pernyataan teman saya itu adalah bahwa kata Yunani adelpoi di dalam Matius 13 ayat 55 tadi itu mengartikan saudara kandung laki-laki. Jadi fix Yesus itu memang punya saudara kandung ya. Saudara kandung hasil perkawinan Yusuf dengan Maria. Tetapi teman-teman ya, dalam sebuah diskusi yang udah lama, saya ingat ada seorang dari Katolik. Dia pernah mengutarakan sebuah klaim yang tidak senada dengan klaim teman saya itu. Dia mengatakan begini ya. Nah, menurut penafsiran Gereja Katolik Roma, kata adelpoi itu bukan saudara kandung, tetapi lebih mendekati pengertian bahwa itu adalah kerabat atau sepupu atau saudara yang bukan saudara kandung. Begitu ya, menurut itulah statement dari dia yang mana dia ambil itu dari penafsiran Gereja Roma Katolik. Oke, jadi sampai sini berbeda kan? Teman saya bilang jadi gini, dari pihak Katolik itu mengklaim itu kata adelpoi itu adalah kerabat atau sepupu, tapi intinya bukan saudara kandung. Itu klaim dari Gereja Roma Katolik ya. Tetapi dari pihak Protestan itu klaimnya justru berbeda. Kata adelpoi itu memang saudara kandung. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian mana yang benar? Nih ya, saya ada lihat dari keterangan dari ChatGPT ya. Ya, saya bacakan. Kata adelpoi dalam Injil Matius 13 ayat 55
itu berasal dari bahasa Yunani adelpos. Nah, arti harfiahnya, secara harfiah, adelpoi adalah bentuk jamak dari adelpos yang berarti saudara laki-laki atau saudara-saudara. Lalu yang kedua, makna dalam penggunaan bahasa Yunani Alkitab. Dalam bahasa Yunani Koine, yaitu bahasa perjanjian baru, adelpoi ini bisa dipakai dalam beberapa arti. 1. Saudara kandung, anak dari orang tua yang sama. 2. Kerabat dekat atau sepupu. 3. Sesama anggota komunitas atau saudara seiman. Jadi secara linguistik, kata itu sendiri tidak selalu membuktikan hubungan saudara kandung. Karena dalam budaya Semitik atau Ibrani atau Aram, kata untuk saudara sering juga dipakai bagi kerabat. Nah, lalu ada perbedaan penafsiran. Ini masih dari ChatGPT ya, ini saya bacakan. Perbedaan penafsiran dalam tradisi Kristen. Ayat ini menjadi bahan diskusi di antara tradisi gereja. Sebagian Protestan menafsirkan adelpoi itu saudara kandung Yesus. Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks Timur biasanya menafsirkan sebagai kerabat dekat atau sepupu. Dan ini dilakukan, penafsiran ini diyakini, diimani untuk mempertahankan ajaran bahwa Maria Ibu Yesus tetap perawan seumur hidup. Nah, kesimpulannya, secara bahasa, adelpoi itu sama dengan saudara-saudara atau jamak dari adelpoi, adelpos. Secara makna konteks, bisa berarti saudara kandung, kerabat, anggota komunitas, tergantung penafsiran teologis dan konteks budaya. Nah, itu ya tadi dari ChatGPT ya yang saya bacakan tadi. Kalau menurut kalian gimana? Kata adelpoi itu dalam Matius 13 ayat 55 itu lebih mengartikan saudara kandung atau itu sepupu atau kerabat? Menurut kalian benar yang mana yang benar? Soalnya saya terus terang saya sendiri bukan ahlinya di dalam bahasa Yunani ya. Saya ada belajar bahasa Yunani, tapi sejauh ini sampai hari ini saya merasa saya bukan ahlinya, walaupun saya juga belajar. Gitu ya. Nah, Kak, coba kalau di antara kalian yang merasa tahu bahasa Yunani, coba tolong bisa bagikan ke saya kata adelpoi, khususnya dalam Matius 13 ayat 55 yang tadi itu mengartikan apa? Lebih tepat saudara kandung atau kerabat, sekedar sepupu? Mana yang lebih tepat kata adelpoi itu ya? Karena memang dari yang saya tahu, dari pihak gereja Roma Katolik, kalau Ortodoks saya nggak tahu, tapi menurut ChatGPT tadi, Ortodoks juga seragam dengan Katolik ya. Tapi dari yang saya tahu, dari pihak Katolik, itu memang mereka mati-matian mempertahankan doktrin Mariologi dalam spesifikasi yang ini, konteks yang tadi saya angkat tadi ya. Mereka mati-matian mempertahankan ini demi tujuan mempertahankan keperawanan Maria. Jadi mereka tuh ngotot setengah mati Maria itu harus perawan selama-lamanya. Perawan kekal, perawan abadi. Itu yang saya tahu. Gitu ya. Karena kan kalau dari pihak Protestan itu kita nggak percaya Maria itu perawan abadi. Ya. Nah, menurut kalian gimana? Kalian lebih setuju yang mana? Tentang kata adelpoi yang tadi ya. Oke. Shalom.